Ini ada Allah mengatakan, menceritakan di dalam Al-Quran dan memberikan nama surat yang diturunkan, diantaranya surat Al-Jin, karena dakwah sampai kepada mereka kaum jin ya. Saat Nabi pulang daripada ajakan kepada kebaikan di kota Taif dan beliau tidak mendapatkan sambutan yang indah dari penduduk Taif, Nabi penuh dengan kesabaran di dalam apa yang didapati beliau dari mereka umat manusia yang ingkar di Taif. Dan Nabi SAW kembali ke kota Mekah untuk melanjutkan syiarnya dan mengajarkan orang-orang yang beriman Al-Quranul Karim dan syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam perjalanan sebelum sampai dan masuk ke kota suci Mekah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat pulang dari Taif diutus kepada salah satu sahabat yang bernama Mut'im bin Adi untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mendapatkan perlindungan dari suku Adi, sehingga orang-orang musyrik tidak mengganggu atau menghalangi ketibaan dan masuknya Nabi ke kota suci Mekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita telah jelaskan kemarin malam, beliau berdakwah di kota Taif itu ada riwayat yang mengatakan 1 bulan kurang lebih, dan ada yang mengatakan 10 hari. Dan itu terjadi di bulan Syawal. Dan Nabi keluar dari Taif, masuk lagi kembali ke kota Mekah, itu sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Artinya jika riwayat yang mengatakan hanya belasan hari Nabi di Taif, berarti pertengahan Syawal atau menjelang akhir bulan Syawal Nabi menuju Taif dan kembali dari Taif masuk ke kota Mekah di bulan Dzulqa'dah awal. Riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina suq Ukkaz wa qad hila baina syayatin wa baina khabari sama. Nabi melewati satu pasar yang dinamakan pasar Ukkaz. Sepulang beliau dari Taif berdakwah, ketika sampai di sekitaran pasar Ukkaz, maka Ukkaz ini setiap tahun memang diselenggarakan. Ya, ada satu pasar namanya pasar Ukkaz, itu hanya open setahun sekali. Mendekati musim haji, maka berkumpul semua suku para pedagang untuk membuat satu tempat perkumpulan dan melakukan transaksi jual beli barang. Baik yang datang dari Yaman ataupun yang dari Syam kembali menuju ke kota Mekah mesti melewati ini pasar. Nah, saat itu Nabi berada di sekitar pasar Ukkaz yang juga terkenal bahwasanya pasar Ukkaz ini banyak daripada syaitan yang berkumpul di situ. Hatta di waktu Nabi masih kecil, ketika mau pulang ke perkampungan Bani Sa'ad, Nabi masih bayi dan Nabi masih kecil, yang setelah umur 2 tahun melewati pasar tersebut, tiba-tiba datang
syaitan berwujud manusia dan memerintahkan penduduk pasar itu membunuh Nabi Muhammad. Ya, karena dia tahu bahwasanya ini anak kecil kelak akan tumbuh dewasa dan menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat Nabi berada di sekitar pasar tersebut, pemimpin syaitan mengutus daripada anak buahnya untuk mencari kabar dari langit, informasi dari langit. Namun apa yang terjadi, mereka tidak mampu untuk melihat karena langit pada saat itu sudah ditutup Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya-cahaya bintang yang menyilaukan mereka, dan mereka tidak mendapatkan informasi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Baliklah dia menghadap kepada pimpinannya, syaitan-syaitan kecil ini, mengatakan kepada pemimpinnya bahwasannya kami terhalang dengan bintang-bintang yang Allah Ta'ala letakkan hingga kami tidak bisa melihat informasi yang ada di langit tersebut. Maka ini pemimpin syaitan bertanya, apa sebab? Mesti ada sebab. Tidak mungkin tertutup begitu saja, karena selama ini kita bisa mengetahui dan bisa melihat. Usut punya usut, pemimpin syaitan ini mengutus beberapa jin untuk mencari tahu. Dan ditunjuk satu daripada utusan yang diperintah ini menjadi kepala pemimpinnya. Namanya Zub'ah, pemimpin jin yang diutus oleh pimpinan syaitan mencari tahu informasi penyebab langit ditutup Allah hingga tidak bisa mengetahui kabar dari langit. Hingga tiba di satu tempat wadi atau lembah namanya Tihamah, dan di situ terdapat beberapa pohon-pohon kurma. Ternyata kedapatan Nabi Muhammad SAW sedang sholat isya, sholat malam, ya, karena itu dinamakan isya karena Nabi mengerjakannya di waktu malam. Padahal perintah sholat saat itu belum diturunkan. Di dalam riwayat sholat tahajudnya, ya, Nabi sedang mendirikan sholat tahajudnya atau sholat malam. Makanya kita sebagai umatnya agar senantiasa mampu bisa menjaga sholat malam walaupun 2 rakaat. Ketika itu menjadi perintah wajib dari Allah untuk para nabinya mendirikan sholat malam, maka itu menjadi perkara yang sunnah yang diperkuat untuk kita umat yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad tentang sholat malam walaupun 2 rakaat. Saat mendekati Nabi yang sedang mendirikan sholat, Nabi membaca surat Al-Jin, dan mereka kalangan jin ini mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka mengetahui sebab tersebut, maka kembali rombongan jin yang diutus ini kepada pemimpin yang mengutusnya, lalu mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Sesungguhnya kami mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang sangat mengagumkan. Ini di awal surat Jin, ya, ayat pertama dan kedua.
yang isi daripada bacaan yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk dari Allah yang menurunkan itu kitab kepada orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran tersebut, dan kami beriman sekarang kepada apa yang kami dengar. Jin yang diutus ini ternyata mendengarkan Al-Quran dan masuk Islam. Ya, nah ini menjadi sebab bahwasannya dakwah Nabi itu tidak terutuskan kepada manusia, tapi kepada kalangan jin pun dakwah Nabi Muhammad sampai. Dan kami setelah mendengarkan itu beriman dan tidak akan pernah menyekutukan kami punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali. Shahahul Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitab Al-Umdah dikatakan bahwasannya utusan-utusan jin tersebut di antara mereka terbagi, ada yang berasal dari Syam, tiga jin, dan 4 berasal dari Nasibain. Nasibain itu satu wilayah di Jazirah Arab yang dari tempat tersebut 4 kalangan jin berasal. Jadi 3 dari Syam, 4 dari Nasibain. Dan mereka inilah yang menerima karena sebab mendengarkan Al-Quranul Karim, beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalangan jin aja mendengarkan Al-Quran tersentuh hati, masa kita manusia yang membaca Al-Quran tidak tersentuh hatinya? Bahkan wal'iyadzubillah banyak di antara kita yang telah meninggalkan qiraatul Quran. Ya, jangan tinggalkan bacaan Al-Quran walaupun sedikit setiap hari. Jangan kita terkalahkan dengan produk Yahudi yang membuat kamu jauh daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kamu terkecoh dengan produk orang-orang yang tidak beriman, yang sengaja mereka buat dengan tujuan kamu lebih banyak melihatnya, membukanya, membacanya, ketimbang kamu membuka dan membaca Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan itu adalah paling besar mukjizat yang masih Allah persilahkan kita sampai umat akhir zaman untuk memegangnya, menyentuhnya, mengagungkannya, membacanya dan mentadabburi isinya serta memahami maknanya. Maka beruntunglah orang-orang yang paham. Jangan merugi ketika datang hari yang tidak ada manfaat, penyesalan karena meninggalkan bacaan Al-Quran. Paling tidak surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, mulailah dari Wadduha sampai ke An-Nas dihafal, kemudian diresapi maknanya. Allah berikan pemahaman untuk kita. Di sini dijelaskan di dalam Umdah nama-nama jin yang beriman kepada Allah dan Nabi saat mendengarkan bacaan Rasulullah membaca Al-Quran. Yang pertama, nama jinnya Hisan. Yang kedua Bisan. Pertama pakai ha, yang kedua pakai ba. Bisa difathahkan, bisa dikasrohkan. Ya. Hisan atau Hasan, Bisan atau Basan.
Yang ketiga syasira, shin shad ra. Yang keempat nasira, nun shad ra. Yang berikutnya wa azad, azad, hamzah, zai dan dal. Nama jin yang beriman berikutnya anin, anin. Yang berikutnya ahtab, yang berikutnya sokhab, dan yang terakhir zub'ah. Nah, ini yang dijadikan pemimpin dari kalangan jin yang diutus mencari tahu sebab kenapa langit ditutup sama Allah sehingga syaitan dan musuh-musuh Allah tidak mengetahui lagi isi dan ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada kalangan jin ini untuk berdakwah di kalangan jin, dan banyak yang beriman dari kalangan jin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sempat bertanya, ya Rasulullah, kami ini selama ini tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dari apa yang kami makan. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk makanan adalah tulang-tulang yang halal dipotong hewan-hewan tersebut. Itulah makanan mereka, tulang ya. Makanya dalam madhab Syafi'i makruh membuang tulang kalau tidak menyebut nama Allah. Nanti beli ayam tuh, ada tulangnya enggak? Ada tulangnya yang dimakan. Nah, waktu buang Bismillah, sebut nama Allah, Bismillah ya, atau sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilakukan seperti itu, maka tulang berulang tersebut di mata jin mukmin itu akan kembali seperti ayam. Jadi ayam yang dimakan sama mereka, seperti kita makan daging ayam. Kalau yang dibuang tulang sapi, tulang kambing, maka jadinya sapi dan kambing. Tapi kalau untuk jin yang tidak beriman, tetap tulang di matanya ya, yang dilihatnya tetap tulang. Tapi bagi tulang-tulang yang dibuang menyebut nama Allah, itu akan menjadi makanan jin mukmin yang kamu makan dimakannya, tapi kita melihatnya tetap tulang ya. Kemudian apa namanya, daripada biji-bijian, buah-buahan, kalau dibuang sebut nama Allah, maka itu dijadikan makanan untuk jin. Dia akan menjadi buah-buahan ketika dibuang biji tersebut dengan membawa nama Allah. Wah kata, jadi diturunkanlah surat jin tersebut ya, dan beriman daripada kalangan jin kepada Allah dan dari apa yang didakwah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di kota Mekah, di dalam perlindungan daripada sahabat Nabi Mut'im bin Adi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi dari dua orang wanita. Yang pertama Saudah, yang kedua Aisyah binti Abi Bakar. Saudah binti Zam'ah ini seorang wanita tua, berumur maksudnya, janda, dan sudah punya anak dari suami sebelumnya. Suami sebelumnya bernama Sakran bin Suhail, saudara daripada sahabat Nabi yang bernama Amr bin Suhail, khutbahul Makkah, ahli khutbah penduduk Mekah,
sebelum masuk Islam bahkan setelah masuk Islam. Ya, tadinya Suhail bin Amr punya saudara Sakran bin Suhail. Nah, Suhail bin Amr ini khutabaul Makkah. Punya anak namanya Abdullah, punya anak lagi namanya Abu Jandal. Nah, ini abahnya punya saudara namanya Sakran, menjadi suami Saudah binti Zam'ah. Hijrah ke Habasyah di awal-awal Islam, awal-awal hijrah pertama, kemudian kembali dan dari pernikahannya mendapatkan anak dikasih nama Abdurrahman yang tewas di dalam peperangan Harful Jalul, peperangan antar suku ya, di Arab. Saudah binti Zam'ah ini pernah bermimpi. Di dalam mimpinya ada dua riwayat, dua kali mimpi dia. Pertama, dia mimpi melihat di dalam mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya dan merapatkan kaki Nabi ke kakinya Saudah. Lalu dia terbangun dan dia ceritakan kepada suaminya, ya, Sakran bin Amr. Esoknya lagi mimpi lagi. Dia melihat di dalam mimpinya saat itu beliau Saudah binti Zam'ah ini sedang duduk muttaki, duduk bersandar. Nah, di dalam mimpi dia dalam keadaan duduk itu dia melihat ada bulan purnama mendekat dan datang kepadanya dari arah langit. Bulan itu turun mendekatinya. Lalu dia terbangun, diceritakan lagi kepada suaminya. Maka dijawab oleh suaminya, in kunti sadaqti fa ana amutu qariban wa tatazawwajina zawjan akhar. Kalau yang kau lihat dalam mimpimu itu adalah betul apa adanya, maka tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia dan kamu akan dinikahi oleh laki-laki lain. Tidak lama dari itu kejadian, beberapa kelang saat dia sakit. Nah, sakit itulah yang menyebabkan suami Saudah binti Zam'ah ini meninggal dunia. Dan Saudah ini termasuk wanita yang masuk Islam di awal-awal datangnya Islam, tapi menyembunyikan keislamannya. Setelah dia menjadi seorang janda yang mempunyai anak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun tersebut mendatanginya melalui perantara untuk menanyakan dan melamar Saudah, melamar daripada Saudah binti Zam'ah. Lalu beliau mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah kalau aku wanita yang sudah berusia. Saat itu selisih usianya dengan Nabi hanya 10-an tahun saja. Nabi saat itu sudah masuk mendekati 50 atau 51 dan Saudah saat itu masih 40-an. Dia berkata, sampaikan kepada Rasulullah bahwasannya aku seorang janda dan di bawahku mempunyai anak. Maka Nabi mengatakan bahwasannya anaknya Saudah ini adalah anakku jika kamu mau menerima lamaranku. Maka dengan senang hati dia menerima lamaran Nabi. Dalam riwayat lain seorang wanita yang bernama Khawlah menjodohkan Nabi dengan bertanya, ya Rasulullah, afala tazawwaj,
tidakkah engkau ingin menikah setelah menikah wafatnya Khadijah? Tidakkah ingin menikah lagi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Ada dua, kata Khawlah. In kunta in turidu bikran am thayyiban. Ada yang perawan, ada yang janda. Kata Nabi SAW, lamarkan dua-duanya. Lamarkan dua-duanya. Lamarkan yang perawan, lamarkan juga yang janda. Rasul tanya, siapa yang perawan? Maka dijawab oleh Khawlah, siapa lagi kalau bukan putri daripada sahabat yang paling engkau cintai, Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang janda adalah Saudah binti Zam'ah yang terlebih dahulu telah masuk Islam di awal-awal datangnya Islam. Maka Nabi pun melamar kedua-duanya, dan Khawlah datang pertama kepada Siti Aisyah, karena yang disebutkan bikir, perawan, baru janda, ya. Jadi khilaf ulama siapa yang terlebih dahulu dinikahi Nabi, Saudah atau Aisyah. Ada yang mengatakan Saudah, ada yang mengatakan Aisyah. Di dalam kitab Al-Mawahibil Laduniyah menjelaskan yang pertama dinikahi Aisyah, tapi yang pertama kali didatangi Nabi adalah Saudah. Aisyah dinikahi pertama, tapi Nabi mendatanginya ketika sudah hijrah di Madinah. Khawlah datang kepada Ummu Ruman, ibu Aisyah, istri Abu Bakar Siddiq. Saat itu beliau Abu Bakar tidak lagi di rumah. Ketika datang, berkata kepada istri Abu Bakar, beruntunglah keberkahan datang kepadamu wahai Ummu Ruman. Apa yang kau maksudkan keberkahan dan kebaikan itu? Aku dapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melamar putrimu Aisyah. Kata Ummu Ruman, tunggulah sebentar hingga datang ayahnya, maksudnya Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar sedang bersama Nabi. Ditunggulah oleh Khawlah. Tiba Abu Bakar, lalu Khawlah mengatakan, ya Abu Bakar, kebaikan dan keberkahan alhamdulillah sampai kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar bertanya, kebaikan dan keberkahan apa yang kau maksud? Tidak Nabi mengutusku ke sini melainkan, kata Khawlah, terkecuali untuk melamar putrimu Aisyah. Lalu Abu Bakar berkata, apakah pantas Aisyah untuk menjadi pendamping Nabi? Karena saat itu Sayyidatuna Aisyah masih berumur 6 atau 7 tahun. Abu Bakar bertanya seperti itu. Maka Khawlah pun menanyakan kepada Nabi. Jawab Nabi kita Muhammad, kalau dia tidak cocok untukku, maka tidak akan Allah menjodohkannya denganku. Akhirnya dinikahkan, dan menikahlah Aisyah. Baru setelahnya datang Khawlah kepada Saudah, mengabarkan berita baik bahwasanya Rasulullah ingin menikahimu wahai Saudah, bagaimana pendapatmu? Kata Saudah, aku minta pendapat abahku dulu. Maka ketemu dengan ayahnya dan menceritakan maksud dan tujuan kedatangan Khawlah karena menjadi utusan Nabi Muhammad untuk lamaran. Dan kata ayahnya, engkau yang mempunyai keputusan, tapi yang melamarmu adalah orang yang baik dan mempunyai kedudukan. Maka diterima oleh Saudah lamaran Nabi, dan dilangsungkan pernikahan dengan Saudah binti Zam'ah, ya.
Di antara riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah. Ru'yan Nabi bizawajihi minas sayyidati Aisyah. Nabi pernah bermimpi, di dalam mimpinya Nabi melihat, kita ketahui mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Dan mimpinya mimpinya seorang nabi dan rasul adalah hak. Nabi SAW melihat di dalam mimpinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Haitsu thabata anin Nabi, dan Nabi menceritakan sendiri apa yang beliau dapatkan di dalam mimpi ini, sebagaimana yang diceritakan Imam Bukhari di dalam hadis bab yang menjelaskan tentang menikah dengan perawan, anjuran menikah dengan perawan. Kata Rasulullah, urituki qabla an atazawwajaki marratain. Jadi ada banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah. Ini salah satu riwayat pertama yang saya bacakan. Kata Nabi, aku melihat kamu sebelum menikah dengan Aisyah. Di dalam tidurku 2 kali, kata Nabi. Ra'aitul malaka yahmiluki fi saragatin min harir. Malaikat datang kepadaku dengan membawa kain dari sutra. Lalu aku berkata, ikshif, buka itu kain. Fakasyafa fa idza hiya anti. Ternyata ketika kain sutra itu dibuka, wajahmu yang kelihatan. Maksudnya wajah Aisyah. Nabi menceritakan itu kepada Aisyah. Karena kedekatan Rasul dengan Abu Bakar, ya, itu seringkali Nabi Muhammad bolak-balik ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Dan dari keluarga Sayyidina Abu Bakar pun seringkali bolak-balik mengantarkan sesuatu atau hajat Nabi kita Muhammad ke rumah Nabi Muhammad. Lalu aku katakan, kata Aisyah, in yakun hadza min indillah yumdi. Kalau memang ini adalah datangnya dari Allah, maka itulah yang akan terjadi, kata Aisyah. Bayangin anak masih kecil 6-7 tahun, cerdas di dalam memberikan jawaban pertanyaan. Tsumma urituki yahmiluki fi saragatin min harir. Lalu yang kedua Nabi mengatakan, aku mendapatimu di balik kain sutra berwarna hijau, dibawa oleh malaikat. Ini dalam mimpi Nabi. Lalu aku perintahkan untuk membuka kain sutra tersebut, ternyata di balik sutra itu ada wajahmu. Fagultu, maka aku katakan kepada Rasulullah, iyyaku hadza min indillah yumdih. Jika ini baik dari Allah, maka itulah yang akan terjadi. Jadi mimpi ini didapatin Nabi sebanyak dua kali. Dan laki-laki yang datang kepada Nabi di dalam mimpi tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam, dengan membawa 2 gambar wajah Siti Aisyah dalam di lembaran kain sutra berwarna hijau. Lalu Jibril mengabarkan annaha zaujatuhu fid dunya wal akhirah, bahwa Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah di dunia dan akhirat. Di dalam riwayat yang lain,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, pertama yang perlu kita pahami bahwasannya Sayyidatuna Aisyah ini adalah putri seorang laki-laki yang mendapatkan julukan Siddiq, orang yang jujur, yaitu ayahnya. Sudah tentu putrinya juga Siddiqah, ya, wanita yang jujur radhiyallahu taala anhuma. Dikenal atau mendapatkan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, li'annaha min azwajihi alaihi salatu wassalam, karena beliau termasuk salah satu daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istrinya Nabi, artinya semua istri Nabi adalah ibunya bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya mempunyai kedudukan yang tinggi, karena menjadi istri Rasulullah wajib untuk orang yang beriman menghormatinya, mengagungkannya, dan haram menikahinya setelah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 11 istri Nabi yang diketahui, yang ma'ruf, karena para ulama di dalam mengumpulkan sejarah kehidupan Nabi, jumlah istri Nabi banyak, lebih daripada 11. Tapi yang yang 11, dua dari istri Nabi wafat sebelum Nabi yang wafat, Khadijah dan Zainab. Yang 9-nya lagi wafat setelah wafatnya Nabi. Jadi umumnya kita dapat dan kita ketahui, jika ditanya berapa istri Nabi, mesti jawabnya 9. Ya betul, 9 itu hidup setelah wafatnya Nabi. 2-nya wafat terlebih dahulu di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sering dipanggil oleh Nabi Muhammad Ummu Abdillah. Aisyah ini sering dipanggil dengan panggilan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Ya. Siti Aisyah tidak mempunyai anak, ala as-sahih aqwal. Ya. Tapi kenapa Nabi memanggil Abdullah, Ummu Abdullah, ibunya Abdullah, padahal tidak punya anak? Ya. Yang pertama, nama Abdullah adalah nama putra daripada saudari Aisyah yang bernama Asma. Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar. Asma ini punya anak, dikasih nama Abdullah. Otomatis menjadi keponakan Aisyah. Ya, namanya keponakan sama seperti ibu, makanya Nabi memanggil Ummu Abdillah, maksudnya Aisyah. Abdurrahman nama anak laki-lakinya, Abu Bakar punya Abdurrahman, Aisyah, Asma. Termasuk yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Siti Khadijah, Aisyah, putri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita sebutkan di sini apa hikmah Nabi menikahi Siti Aisyah. Padahal beliau masih umur sangat muda, ya, umur sangat muda, yang banyak dijadikan oleh orang-orang yang tidak beriman salah satu cara untuk memojokkan Nabi kita Muhammad. Masa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah 10 tahun? Ya, ada sebab. Nabi SAW itu tidak pernah menikah dengan wanita yang perawan kecuali sama Siti Aisyah. Dan dialah wanita pertama yang diakadkan atas dirinya setelah wafat Siti Khadijah. Nah, ini riwayat yang mengatakan Nabi setelah wafat Siti Khadijah berlalu 2 tahun,
ya, atau 3 tahun hampir menikah Aisyah dan Saudah. Dan pernikahan itu terjadi di kota Mekah saat usia Aisyah bintu Sittin au Sab'in, ya, umurnya 6 tahun atau 7 tahun atas riwayat yang mengatakan wa dakhala biha fil Madinah wa ya bintu tis'au asyara. Dan Nabi mendatanginya ketika sudah tiba di Madinah. Saat itu usia Aisyah 9 tahun atau 10 tahun. Di dalam riwayat dikatakan ketika meninggal Sayyidatuna Khadijah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Lalu turun Jibril alaihissalam dengan membawa daun dari surga. Dan di daun tersebut manqush, artinya mangkus itu apa Kak Yusuf, kerja Yusuf nih apa dulu namanya itu, nyetak apa kalau di baju kadang-kadang apa namanya, sablon. Nah, di daun surga itu sudah ada wajahnya Siti Aisyah, ya. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, innallaha ta'ala yukri'ukas salam." Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bersalam kepadamu, ya, menyampaikan salamnya, artinya memberikan, mencurahkan rahmat untuk Nabi Muhammad. Dan Allah berkata, "Inni zawwajtukal bikra allati tushbihu hadhihi surah fis sama'." Allah mengatakan bahwasannya Dia, Allah, telah menikahkan kamu dengan wanita perawan yang ada di daun ini wajahnya di langit. Nah, kelebihan Siti Aisyah, dinikahkan Nabi oleh Allah di langit. Fatazawwajaha anta fil ard, maka tugasmu menikahi dia, menghalalkannya di bumi. Ini setelah wafat Khadijah. Padaan Nabi al-khittabah, maka Nabi memanggil seorang wanita untuk meminang, melamar. Nah, itulah namanya khaulah. Tamam. Lalu Nabi bertanya kepada ini wanita peminang, "Hal ta'rifina fi Makkah bikran tushbih hadhihi surah?" Tahukah kamu wanita di Mekah ini, dia masih perawan, wajahnya ini, kata Nabi. Dilihatin Nabi dari daun yang dibawa Jibril, daun surga. Ya. Kalau riwayat yang tadi mengatakan kain sutra. Kalau riwayat ini mengatakan Jibril membawa daun dari surga, ada wajah Siti Aisyah. Lalu menjawab ini Khawla, "Na'am bintu Abi Bakar tushbihuha." Yang paling mendekati wajah ini adalah putrinya Abu Bakar. Mirip betul. Nah, Nabi tidak melihat saat itu, arti menunjukkan dari hadis ini. Nabi tidak tahu, yang memberitahu Nabi adalah Allah melalui Jibril. Fada'an Nabi Abu Bakrin, lalu dipanggil Nabi Sayyidina Abu Bakar. Lalu berkata Nabi, "Inna laki bintan tushbih hadhihi tusamma Aisyah." Kau punya putri belum menikah sama sekali, wajahnya mirip ini, namanya Aisyah, kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Dijawab Abu Bakar, "Iya, ini wajah putriku." Lalu Nabi mengatakan, "Zawwajani Allahu biha fis sama." Allah telah menikahkan aku dengan putrimu di langit. Ya. Wa amaraka an tuzawwijuni biha fil ardi, dan Allah memerintahkan kamu untuk menikahkan putrimu denganku di bumi. Lalu Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, innaha saghirah la tuslihu bika, la tuslihu laka." Dia masih kecil ya Rasulullah, apa pantas denganmu? Bayangin,
6 atau 7 tahun. Nabi Muhammad udah mau 50 tahun. 50 sama 6 tahun. Ya kalau perempuannya itu warga Tarakan kecil banget. Ini orang Arab beda, jangan disamakan wanita Arab sama kita ya. Badannya badan gede, otaknya otak cerdas orang-orang Arab. Makanya sebab itu kenapa dari bayi disusonkan dengan orang-orang yang di luar penduduk, seperti Nabi disusonkan dengan Halimatus Sa'diyah, dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad 2 tahun sampai 4 tahun, karena melatih, menjadikan keberanian, ketangkasan, kecerdasan si anak bayi tersebut, pertumbuhannya itu lebih daripada dengan orang tuanya sendiri, orang tua kandungnya. Kita sama anak kandung kan memanjain anak kita, kadang sampai gede dimanjain gitu. Tapi kalau tradisi Arab saat itu tidak, jadi lebih dewasa, lebih cepat mereka daripada kalau dengan orang tua. Itu salah satu sebab. Saat Abu Bakar berkata seperti itu, dijawab Nabi, "Laulam takun salihatun lama zawwajani Allah Ta'ala biha." Kalau seandainya dia tidak pantas, belum pantas, maka Allah tidak akan menikahkanku dengan putrimu. Di langit, tidak mungkin Allah menikahkan aku dengan Aisyah kalau menurutmu dia belum pantas untuk diriku. Fa'aqadan nikah. Saat Nabi jawab itu, tidak ada Sayyidina Abu Bakar mikir lagi. Bertanya wajar. Kenapa? Karena pertama faktor usia, yang kedua karena sudah terbiasa melihat, ketemu itu sudah sering kali. Islamnya Abu Bakar sebelum lahir Aisyah ke muka bumi ini. Sama. Saking dekatnya Abu Bakar sama Rasulullah, ya, udah kayak saudara, sudah kayak persaudaraan. Nah, di antara tradisi jahiliyah bangsa Arab dulu, tradisi ya, orang-orang jahiliyah di bangsa Arab dulu, kalau sudah dipersaudarakan satu sama lain, si A disaudarakan dengan si B, maka mereka itu beranggapan udah seperti saudara kandung jadinya, padahal tidak ada ikatan darah sama sekali. Makanya tidak ada pernikahan kalau sudah dipersaudarakan. Untuk menghilangkan tradisi tersebut, karena kedekatan Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq itu lebih dari saudara kandung, lebih daripada persaudaraan yang memiliki ikatan darah daging. Maka tradisi ini dihilangkan dengan Nabi menikahi putri Abu Bakar, sehingga tidak terjadi satu tradisi atau hilangnya tradisi yang sudah berjalan di masa jahiliyah tersebut. Dengan mempersaudarakan satu dengan yang lain, maka hukum waris pun bisa didapatkan sama yang dipersaudarakan, dan itu bertentangan dengan hukum Allah. Kalau namanya warisan ya darah daging yang dapat, ya. Saudara suson saja nggak dapat waris, padahal dia muhrim dari sisi mahram, dia bisa menjadi muhrim, tapi untuk warisan nggak dapat. Itu salah satu. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah ini orangnya sangat cerdas, pinter, daka auha, itu cerdasnya luar biasa, kepinterannya luar biasa. Dan untuk manba'us syariah, tempat sumbernya syariat nanti adalah berasal paling banyak dari Siti Aisyah. Hatta Muawiyah waktu dia menjabat sebagai kepala negara seringkali meminta hukum penjelasan dari Siti Aisyah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan di sini, ma ashkala alaina ashabu Muhammad sallallahu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haditsan qat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kebingungan ketika dihadapkan dengan satu permasalahan yang membuat mereka bingung. Fasa'alna Aisyah, kemudian kami tanya kepada Sayyidah Aisyah,
masalah yang terjadi illa wajadna indaha minhu ilma, melainkan kami mendapatkan solusi, jalan keluar, jawaban dari Aisyah melalui apa yang didapatkannya dari suaminya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diakatkan sama Sayyidina Abu Bakar tanpa ada pertanyaan berikutnya. Masalah umur saja yang dipertanyakan, pantas atau tidak. Maka ketika dijelaskan Nabi, langsung detik itu akad. Makanya kalau menikahi perawan itu tanpa restu dia, ya, mendapatkan restunya si perawan itu hukumnya sunnah, memberitahukan. Andaikan si perempuan itu tidak mau, tapi si bapak tetap mengakadkan, ya, akad nikahnya sah. Berbeda dengan janda, wanita yang janda harus dengan izin si janda. Kalau bapaknya si wali menikahkan tanpa iya dari si janda tersebut tanpa izin, maka nikahnya tidak sah. Nah, ini Abu Bakar karena anaknya masih perawan langsung diakad nikahkan dengan Nabi SAW karena perintah dari Allah untuk mengakadkan Aisyah di bumi. Kalau di langit, di alam malaikat, Nabi sudah dinikahkan dengan Aisyah. Allah yang langsung menikahkannya. Setelah akad nikah berlangsung, balik Sayyidina Abu Bakar ke rumah, mengirim kiriman makanan kurma yang diutus Aisyah. Bawa kurma satu gantang misalnya. Lalu Abu Bakar berkata kepada Aisyah, pergi engkau bawa dan antarkan ini kurma ke rumahnya Rasulullah, dan katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal ladzi dzakartuhu li abi. Katakan kepada Rasulullah, ini yang diantarkan ayahku untukmu. Dia nggak paham maksudnya apa. Pahamnya Aisyah kurma. Pahamnya Aisyah ngantar kurma, tapi kalimatnya Abu Bakar abahnya, ini yang aku antarkan untukmu Rasulullah. Maksudnya Aisyah. Tapi Aisyah nggak ngerti, nggak sadar, karena dia bawa kurma. Beda kalau dia nggak bawa, cuma bawa diri sendiri, cuma bawa badan doang. Aisyah inti ke rumah Rasulullah, bilang sama Rasulullah, sampaikan pesan abah, ini yang aku bawa untuk Rasulullah. Ini tuh berarti dirinya yang bawa apa gitu kan. Makanya ya, Sayyidina Abu Bakar mengakalinya dengan kurma tanpa memberitahukan kejadian yang sudah terjadi, bahwasannya Aisyah sudah menjadi istri Nabi kita Muhammad. Sampai di rumah Rasulullah, disampaikanlah ini kurma, dikasihkan ke tangan Nabi. Lalu Aisyah mengatakan sebagaimana yang dipesankan sang ayah. Ya Rasulullah, pesan ayahku ini kalimatnya. Maka dikatakan Nabi, dijawab Nabi, gabilna ya Aisyah, gabilna. Aku terima, kata Rasulullah. Wahai Aisyah, aku terima. Saat Aisyah ingin berbalik pulang, baju Siti Aisyah atau lengan bajunya itu dipegang sama Nabi, ketahan karena dipegang Rasulullah. Saat ketahan, balik Siti Aisyah, balik badan, dilihat tangan Nabi yang megang bajunya Siti Aisyah. Langsung ditarik sama Aisyah, kabur, balik cepet-cepet ke rumah dalam keadaan emosi. Ketemu sama abahnya di rumah, menceritakan kejadian yang terjadi, bahwanya Rasulullah narik pakaiannya, narik bajunya. Kan baju orang Arab kan panjang. Ya, kalau pakai abaya tuh yang panjang, perempuan muslimah mukminah ya, jangan pakai baju yang ketat-ketat
ya, atau kaki masih kelihatan. Kalau masih kelihatan kaki, tutupin pakai kaos kaki karena itu bagian dari aurat. Allah beri pemahaman. Wahai Abah, aku tidak menyangka. Apa kata Abu Bakar? Rasulullah, orang yang kita muliakan, utusan Allah. Kenapa kata Abah? Dia tarik-tarik baju aneh. Pas aneh mau pulang udah anak kasihkan itu kurmat, bajuku ditarik olehnya. Aku tidak menyangka. Kata, oh, biasalah perempuan kan begitu, dramatis banget kalau ada apa sesuatu sedikit. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya bunayya la tadhunni bi Rasulillah dhannas saw. Wahai putriku, jangan pernah kamu berburuk sangka dengan dugaan yang aneh-aneh terhadap utusan Allah. Sini Abah kasih tahu, kata Abu Bakar. Kaget kan, namanya menikah tanpa dikabari, perawan lagi kan, tidak dikasih tahu Nabi melamar. Karena Abu Bakar kan begitu orangnya, kalau sudah keluar dari mulut Nabi tidak ada apa namanya pertimbangan. Makanya Nabi memberikan gelar kepada Abu Bakar itu Siddiq, selalu membenarkan gitu. Jujur di dalam ucapan dan perbuatan. Apa yang disampaikan Nabi selalu dibetulkan dan dibenarkan. Allah menikahkanku dengan putrimu di langit, dan Allah memerintahkan engkau untuk menikahkan aku di bumi. Dibenarkan langsung, gak mikir dua kali. Makanya As-Siddiq. Kata Abu Bakar, jangan kau punya prasangka yang tidak baik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita juga harus membiasakan diri untuk berbaik sangka kepada siapapun. Jangan sampai termakan bisikan syaitan untuk berburuk sangka kepada apa yang kita lihat. Sini duduk, Abah kasih tahu. Kata Abu Bakar, Allah qad zawwajaki bihi. Allah sudah menikahkan kamu dengan Rasulullah. Wa inni qad zawwajtuki minhu, dan aku abahmu juga sudah mengakadkan nikah antara kamu dengan Rasulullah. Zawwajtuki minhu, aku sudah menikahkan kamu dengannya. Dikira apa namanya tidak terima, nolak ya mendengarkan itu Sayyidah Aisyah. Fama farahtu bi syai'in, aku tidak pernah bahagia dengan sesuatu apapun, asyad min farhi yaqulu abi, ya bima yaqulu abi, lebih dari apa yang aku dengar dari ucapan yang keluar dari mulut ayahku. Artinya perkataan ayahnya yang tadi barusan disampaikan ke putrinya, aku telah menikahkanmu dengannya. Maksudnya Nabi Muhammad. Kalimat itu yang paling buat bahagia Siti Aisyah. Tidak ada yang membuat aku bahagia kecuali yang ku dengar barusan. Kirain marah gitu ya, tidak terima karena nikahnya aja nggak dikasih tahu, tiba-tiba sudah dikabarin aku menikahkan kamu dengan Rasulullah. Wa yugal inna awwala hub waqa'a fil Islam hubbun nabiyyun laha. Dikatakan para ulama, cinta yang pertama kali tumbuh pada Nabi kita Muhammad dalam dunia Islam ini ketika Islam tiba adalah cintanya Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Adapun Saudah binti Zam'ah bahkan menghadiahkan hari-harinya, jatah harinya untuk Nabi kepada Siti Aisyah karena beliau mengetahui Nabi sangat mencintai Siti Aisyah, mencintai Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sangat mencintai Abu Bakar, otomatis pasti mencintai putri beliau radhiyallahu anhu. Wafat beliau, meriwayatkan hadis selama beliau bersama Nabi sebelum wafat sampai hari wafat Nabi 2200
2280 hadis. 2280 hadis. Alfain wa mi'atain wa asyra, maaf, 2210 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dapatkan. Termasuk wanita yang paling banyak, sahabat plus istri Nabi yang paling banyak mendapatkan riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Wah, hari-hari sama suami kan gitu. Hatta wafatnya pun di dalam pelukan Siti Aisyah Nabi kita Muhammad SAW. Seorang istri sahabiyah Ummul Mukminin yang paling faqih, alimah, faqihah dalam segi ilmu, dan banyak riwayat yang datang di dalam ahkamul warathah, ilmu hukum-hukum tentang waris, itu hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala. Beliau meninggal pada usia 18 tahun atau 18 tahun hidup dengan Nabi, 18 tahun menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang pernah minta nasihat beliau Aisyah adalah Muawiyah. Ngirim surat, ngirim uang 100.000 dinar serta hiasan berlian, hadiah untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima oleh Sayyidina Aisyah, dijualkannya, disedekahkannya tanpa ada sisa, dan dia habisin hari-harinya dengan memperbanyak puasa. Siti Aisyah paling banyak puasanya, hampir dikatakan puasa setahun. Saking banyaknya puasa dalam setahun itu dikatakan saumud dahar, kanat tasumud dahar. Adapun Aisyah adalah istri Nabi yang puasanya hampir dikatakan paling banyak, sering kali puasa. Saat mendapatkan harta yang banyak, disedekahkannya kepada orang yang butuh, dan beliau hidup apa adanya, qanaah, merasa cukup dengan sedikit. Mintalah nasihat Muawiyah. Dinasihati oleh Aisyah, aku pernah mendengar suamiku Nabi Muhammad, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, berkata, fattaqillah amanil tamasa ridwan nas bisakhatillah wakkalahullah ilan nas. Siapa orang yang berharap ridha manusia daripada ridhonya Allah, maka Allah akan wakilkan manusia tersebut kepada manusia itu. Artinya dia tidak diurus sama Allah. Wa manil tamasa ridallah, siapa orang yang mencari ridha Allah walaupun dia tidak disukai manusia yang ada di sekitarnya, kafallahu ma'unatun nas, maka Allah akan cukupkan dia dari manusia. Artinya Allah yang akan menjadi penjaganya, melindunginya, memenuhi kebutuhannya. Kemudian di antara nasihatnya lagi, apa yang beliau dapatkan dari Nabi kita Muhammad, fattaqillah fa innaka in taqaitallah kafakan nas. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Jika kamu betul di dalam takwamu kepada Allah, maka Allah akan mencukupimu daripada manusia. Wa in taqaituhum, tapi kalau kamu hanya takwanya kepada manusia, artinya mencari perhatian manusia, tidak takut kepada Allah, hanya takut kepada manusia, tidak banyak berharap kepada Allah, banyaknya berharap kepada manusia, lam yughnu anka minallahi syai' wassalam. Ini nasihatnya kepada Muawiyah. Maka Allah tidak akan memperhatikanmu sama sekali, wassalam. Itu nasihatnya kepada pemimpin saat minta nasihat.
radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Itulah sejarah Nabi kita Muhammad menikah setelah pulang daripada At-Taif berdakwah. Tidak diterima dakwah Nabi oleh penduduk Taif, dan Nabi menikahi Saudah dan Aisyah di bulan yang sama, di hari yang berbeda, di tahun yang sama, berjumpa dengan Aisyahnya di kota Madinah, ya. Artinya Nabi mendatangi istrinya yang bernama Aisyah ini di kota Madinah. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi kita, menjadikan kita hamba yang senantiasa mempunyai hubungan kuat dengan orang-orang yang ada di sekitar Nabi kita Muhammad, dan mempunyai hubungan yang sangat-sangat kuat khususnya kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan selalu menjadi hamba yang menghidupkan syariatnya, menghidupkan sunnahnya, menghiasi rumah kita dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad, dan menghidupkan, menegakkan, mengagungkan syariat Allah yang dibawa Nabi Muhammad, dan dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad serta orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان.